Karena memang Al-Quran ini adalah mukjizat Rasulullah, mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar, Pak. Karena ketika diturunkan Al-Quran, bangsa Quraisy waktu itu, suku Quraisy secara khusus waktu itu sangat mengagungkan syair sastra Arab, ya, dalam bentuk syair, dalam bentuk nizam, ya, manzumah. Mereka sangat terkagum-kagum gitu kan, luar biasa. Bahkan mereka setiap tahunnya mengadakan perlombaan membuat syair-syair jahiliyah. Kami pernah belajar dulu, ya, salah satu syair jahiliyah yang terkenal itu seperti Matan Al-Mutanabbi. Ini kalau orang belajar sastra Arab tahu, ya, ini adalah beliau menyebutkan syair-syair Arab jahiliyah, dan terkadang ini juga dijadikan hujah, dijadikan dalil di dalam nahwu dan sorof, ya, dan balaghah dalam bahasa Arab, ya. Jadi orang-orang Arab waktu itu, suku Quraisy, mereka sangat terpesona dengan sastra Arab, keindahan bahasa Arab. Turunlah Al-Quran, ini mengalahkan keindahannya, luar biasa, mengalahkan setiap syair-syair Arab jahiliyah waktu itu, sehingga orang-orang itu pada terpukau, Masya Allah. Padahal yang membawanya adalah seorang ummi, la yaqra wa la yaktub, seorang yang buta huruf. Nah, Rasulullah itu buta huruf, ya Pak, ya, nggak bisa tulis baca beliau. Namun kenapa beliau bisa membawa luar biasa bacaan yang mampu mengalahkan sastra Arab waktu itu? Ini sebagai mukjizat, ya kan? Sehingga mereka tidak bisa mengatakan ini adalah karangan Nabi Muhammad. Bagaimana mau mengarang orang nggak bisa menulis, gitu? Bagaimana menciplak orang nggak bisa membaca, gitu? Inilah hikmah kenapa Rasulullah itu tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Orang-orang liberal sekarang mulailah merubah pemahaman ini. Kata siapa Nabi nggak bisa membaca, ya? Dibalas seorang buya yang sekarang viral, ya kan? Sudah tua Pak, kasihan kita. Semoga Allah memberi hidayah beliau, ya. Dengan ungkapan-ungkapan nyelenehnya mengatakan bahwasanya agama ini tidak sempurna. Allahu Akbar, ya. Ini betul-betul menentang Allah, ini bukan menentang kita lagi. Kalau kita nggak apa-apa, ditentang, dibully nggak apa-apa. Tapi kalau Al-Quran sudah ditentang, na'udzubillahi min dzalik. Ada pula pemahaman sekarang bebas. Kalau penafsiran itu, ya kan, bebas katanya. Kan penafsiran terserah. Itu kan interpretasi kita. Ini pemahaman sesat bin salah juga nih, Pak. Kata siapa penafsiran itu benar semua? Bahkan dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, Nabi mengatakan, man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maqadahu minan nar. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh ulama hadis, di antara Imam Ibnu Hibban. Barang siapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan akalnya, tidak berdasarkan hadis, tidak berdasarkan pendapat ulama salaf, maka Nabi mengatakan falyatabawwa maqadahu minan nar. Hendaknya dia siapkan tempat duduknya di neraka, dosa besar ini. Diancam neraka orang yang basing-basing, ya, mentafsirkan Al-Quran. Ada juga doktor, ya kan, doktor filsafat mengatakan, ya, kenapa orang-orang menyalahkan zikir hu kan ada dalilnya, dia bilang, yaitu surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, katanya. Siapa yang mentafsirkan seperti ini? Maka dia mengatakan tafsir itu bebas. Tafsir itu kan interpretasi, itu katanya. Ya kan? Itu kan terserah saya, itu tafsir saya, dia bilang. Ya kan? Maka ukuran benar salahnya tafsir itu sudah ada, Pak. Sudah standarisasi pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah, pemahaman terhadap Islamnya sudah ada standarnya. Bagaimana standarnya adalah, standar benarnya adalah yang pertama pemahaman Rasulullah. Rasul sendiri yang mentafsirkan. Ada nggak hadis yang mentafsirkan disyariatkannya zikir hu berdasarkan surah Al-Ikhlas ini? Siapa? Kemudian yang kedua, adakah ulama tafsir di kalangan para sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, ya kan, Umar, Utsman, mereka adalah ahli tafsirnya para sahabat. Ada nggak mereka mentafsirkan seperti itu? Jawabannya nggak ada. Itu tafsirnya sendiri. Itulah orang yang mentafsirkan Al-Quran dengan akalnya saja. Ini orang liberal, Pak. Maka orang liberal ini kan bebas ya, liberal gitu kan. Ya, bebas dia mentafsirkan Al-Quran, sehingganya mereka mengatakan Ahmadiyah itu benar juga kan gitu. Ahmadiyah kan pakai Al-Quran, dalil Al-Quran juga, Pak, ya kan. Maka mereka mengatakan berdalil dari surah As-Saff, akan ada nanti Nabi, ya kan, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan ada nanti Nabi, ya kan, terakhir namanya Ahmad, itu adalah Ahmadiyah, ya kan. Enggak boleh kita salahkan, kata orang liberal gitu kan. Itu kan pemahaman mereka.
karena nggak ada pemahaman itu yang mutlak benar. Ini kesesatan mereka. Padahal ada Pak, pemahaman yang dijamin benar dan pemahamannya Rasulullah. Pemahaman yang jadi benar adalah pemahaman ijma'nya para sahabat. Kalau sahabat sudah ijma' sepakat terhadap suatu pemahaman, ini menjadi dalil. Sehingga dalil dalam agama apa Pak? Ya kan, masadirut tasyri', ya kan, sumber syariat itu adalah Al-Quran, Sunnah dan ijma'nya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya kita tidak paham manhaj seperti ini, metode pemahaman agama seperti ini, ya kita akan seperti angin. Apa kata Ustadz sebulan? Ayo juga, Pak ya. Ayo kan semuanya benar ya. Bahkan yang parahnya semua agama benar gitu ya. Iya, Allahul Musta'an. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita saksikan, yang kita rasakan pada zaman sekarang. Maka untuk itu solusinya kata Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid, rawahu Abu Daud ya. Solusinya adalah hendaknya kita senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya para al-khulafa'ur rasyidin, para sahabat. Kemudian kita berpegang teguh dengan keduanya dan menggigitnya dengan gigi geraham, menunjukkan kita harus senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmis salaf ya, berdasarkan pemahaman salaf. Siapa salaf itu Pak? Salaf itu adalah Rasulullah, para sahabatnya, tabi'in dan atsba'ut tabi'in ya. Yang mana 3 generasi ini dipuji oleh Rasulullah sendiri dalam hadis Sahih Bukhari. Khairun nasi qarni, sebaik-baik abad, sebaik-baik generasi adalah zamanku, zaman Nabi dan para sahabat. Summa ladzina yalunahum, kemudian zaman setelahnya yaitu tabi'in. Summa ladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya yaitu atba'ut tabi'in. Jadi masalah agama, akidah, ibadah kita kembalikan kepada mereka, karena mereka lah standarisasi kebenaran tersebut ya. Tidak setiap orang berdalil itu benar enggak Pak? Karena orang-orang Khawarij yang menghalalkan darah pelaku dosa besar, bahkan menghalalkan darah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mereka juga berdalilkan dengan Al-Quran ya Pak. Dalilnya benar Pak, namun pemahamannya yang salah. Makanya Imam Ali radhiyallahu anhu ketika orang-orang Khawarij berdalilkan dengan Al-Quran, beliau mengatakan ya kan, kalimatul haq, apa yang kau sampaikan itu betul Al-Quran, urida bihal batil, namun yang kau maksudkan, yang kau kehendaki di dalamnya adalah kebatilan, karena engkau ingin menghalalkan darah kaum muslimin dan mengkafirkan orang yang bukan sepemahaman denganmu.